Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdal Amri dari kelas 11 TBio 2A NIM 1930106002, mahasiswa jurusan Tadris Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah video mata kuliah kriptogame yang diampu oleh dosen Bapak Rizky SSI MP. Seperti yang kita ketahui, bumi kita ini dihuni oleh beragam macam makhluk hidup, mulai dari makhluk hidup yang bersel satu atau uniseluler seperti diatom dan bakteri Escherichia coli, dan makhluk hidup yang bersel banyak atau disebut juga dengan multiseluler seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, serta makhluk hidup yang memiliki selubung inti atau disebut juga dengan eukariotik, dan makhluk hidup yang tidak memiliki selubung inti atau disebut juga dengan prokariotik. Salah satu makhluk hidup yang menghuni bumi ini adalah kelompok kriptogame. Kelompok kriptogame ini dipelopori oleh salah seorang ahli yang bernama August W. Euler, yang merupakan pencetus sistem filogenetik. Kemudian dilanjutkan oleh rekannya sendiri yang bernama Adolf Euler, yang mengelompokkan tumbuhan berdasarkan alat perkembangbiakannya. Pengelompokan tumbuhan berdasarkan alat perkembangbiakannya terbagi atas dua, yaitu tumbuhan yang sudah jelas alat perkembangbiakannya dan tumbuhan yang belum jelas alat perkembangbiakannya. Tumbuhan yang sudah jelas alat perkembangbiakannya disebut juga dengan panerogame. Panerogame disebut juga dengan tumbuhan tingkat tinggi atau disebut juga dengan spermatofita. Secara umum, spermatofita terbagi atas dua bagian besar, yaitu Angiospermae dan Gymnospermae. Angiospermae disebut juga dengan tumbuhan berbiji tertutup, yang terbagi atas dua kelas, yaitu Dicotylodonae dan Monocotylodonae. Yang keduanya yaitu Gymnospermae. Gymnospermae disebut juga dengan tumbuhan biji terbuka, yang terbagi atas empat kelas, yaitu Cicadinae, Coniferae, Gingoinae, dan Genetinae. Sedangkan pada tumbuhan yang belum jelas alat perkembangbiakannya disebut juga dengan kriptogame atau tumbuhan tingkat rendah. Tumbuhan tingkat rendah atau kriptogame memiliki banyak divisi dan masing-masing kelasnya, seperti alga, fungi, lichens, lumut, dan paku. Alga, lichens, dan jamur disebut juga dengan tumbuhan talus karena belum jelas antara akar, batang, dan daunnya. Sedangkan kalau untuk lumut disebut dengan tumbuhan bryophyta, dan paku disebut juga dengan tumbuhan pteridophyta, atau yang kedua tersebut disebut dengan tumbuhan cormus karena sudah jelas antara akar, batang, dan daunnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan terfokus membahas pada salah satu alga divisi Rhodophyta. Yang pertama, pengertian dari Rhodophyta. Rhodophyta atau disebut juga dengan alga merah merupakan salah satu divisi dari alga berdasarkan warna dan pigmentasinya. Warna pada alga merah dipengaruhi oleh pigmen phycoerythrin dalam jumlah banyak dibandingkan dengan klorofil, karoten, dan xanthofil. Yang kedua adalah ciri-ciri dari Rhodophyta. Yang pertama, banyak mengandung kloroplas phycoerythrin. Yang kedua, kebanyakan hidup di laut dalam yang hanya dapat dicapai oleh cahaya bergelombang pendek. Yang ketiga, ada yang bersifat autotrof, ada juga yang bersifat heterotrof atau hidup sebagai parasit pada alga lain. Yang terakhir yaitu dinding sel pada alga merah terdiri atas selulosa yaitu bagian dalam dan pektin berlendir pada bagian luar. Yang ketiga adalah habitat dari Rhodophyta. Sebagian Rhodophyta ditemukan pada laut yang sangat dalam dan sebagian kecil ditemukan pada air tawar dengan aliran air yang sangat deras dan banyak oksigen. Contoh dari Rhodophyta yang banyak ditemukan di laut dalam adalah Gracilaria. Yang keempat adalah sistem reproduksi pada Rhodophyta. Sistem reproduksi pada Rhodophyta terbagi atas dua. Yang pertama ialah secara seksual, yaitu dengan pembentukan antheridium pada cabang-cabang talus. Antheridium
yang menghasilkan sel gamet jantan disebut dengan spermatium, dan antheridium yang menghasilkan gamet betina disebut dengan carpogonium. Selanjutnya, antara gamet jantan dan gamet betina melebur dan menghasilkan yang namanya zigot. Yang kedua, reproduksi secara aseksual, yaitu dengan pembentukan spora. Yang kelima adalah peranan dari Rhodophyta. Rhodophyta berperan sebagai penyedia makanan dalam jumlah yang sangat besar bagi ikan-ikan di laut dan hewan-hewan di laut lainnya. Selain dari itu, Gelidium pada alga merah berperan dalam pembentukan karagenan atau pengental es krim. Porifera berperan sebagai sumber makanan, dan Rhodymenia palmata berperan sebagai pembuat agar-agar. Itulah pembahasan mengenai Rhodophyta atau alga merah. For you guys, thanks for watching, and don't forget to like, comment, share, and subscribe. Thank you.